Polisi melakukan pemeriksaan fisik bangunan Masjid Al-Faus yang berada di kantor pusat pemerintahan Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Masjid yang dibangun era wali kota Silviana Murni itu diperiksa Bareskrim terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Rabu siang mendatangi Masjid Al-Faus, sebuah tempat ibadah yang ada di kompleks pusat pemerintahan kota Jakarta Pusat di kawasan Gambir. Kedatangan penyidik guna melakukan pemeriksaan fisik bangunan masjid yang dibangun saat era Silviana Murni masih menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat. Diduga masjid yang dibangun pada tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran APBD sebesar 27 miliar rupiah itu santer dengan aroma korupsi. Bareskrim sendiri bahkan telah mengeluarkan surat penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan korupsi dalam pembangunan masjid di kantor wali kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010-2011. Kita mungkin belum bisa ngasih keterangan, tapi nanti ada bagian yang ngasih keterangan, kita nggak bisa ngasihkan keterangan. Pemirsa, sebelum ditunjuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono, nama Silviana Murni sudah dikenal publik ibu kota sebagai tokoh asli Betawi. Ya, dirinya juga pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat dan di kala muda juga pernah menjadi none Jakarta. Dan berikut profil singkat Silviana Murni. Silviana Murni kini telah resmi diusung oleh 4 partai politik sebagai calon wakil gubernur DKI mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam 2 bulan terakhir ini, nama Silviana Murni memang sudah santer terdengar untuk menjadi calon wakil gubernur. Sebelum diusung oleh koalisi Cikeas, Silviana Murni bahkan sudah dilirik oleh kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, dan telah mengikuti fit dan proper test yang digelar oleh tim penjaringan Pilkada DKI Partai Gerindra. Bagi publik Jakarta, nama Silviana Murni sebenarnya sudah tidak asing lagi. Dirinya pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat dan kini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Sebagai birokrat ulung, sudah berbagai posisi yang dipercayakan pada dirinya, seperti Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Biro Bina Sosial DKI. Wanita kelahiran 11 Oktober 1958 ini merupakan sosok tokoh Betawi asli. Kecintaannya pada budaya Betawi diwujudkan dengan pernah menjadi none Jakarta pada tahun 1981 dan menerbitkan buku mengenai budaya Betawi berjudul Nuju Bulanin ala Betawi dan Pernak-pernik Abang dan None di tahun 2011 lalu. Setelah dipercaya menjadi cawagup dan menantang pasangan petahana yang kini masih menjadi atasannya di Pemprov DKI, yakni Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, patut ditunggu upaya pasangan ini, khususnya Silviana Murni dalam meyakinkan warga Jakarta untuk memilihnya di gelaran Pilkada DKI tahun depan. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Tanggapi pengunduran diri Silviana, Gubernur DKI yang juga bakal calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama menilai hal yang dilakukan Silviana sebagai langkah yang baik. Ahok menambahkan Silviana memiliki kapasitas sebagai calon wakil gubernur melihat kinerjanya selama ini yang dianggap mumpuni. Bahkan sebelumnya Ahok sudah mengucapkan selamat kepada Silviana melalui pesan singkat begitu ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur oleh Poros Cikeas pada Kamis malam. Obsesi saya adalah menjadi pelayan masyarakat dimanapun. Itu obsesi saya. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan jalan yang baik. Tadi juga Pak Ahok bilang, Bu Silvi jabatan itu dari Tuhan. Terus saya bilang, iya memang jabatan dari Tuhan. Ya Pak Ahok itu orang profesional ya, jadi menanggapinya juga secara profesional aja, ketawa. Ya senang, foto-foto saya sama Pak Ahok gitu. Sebelum nanti. Mungkin saya sudah bilang, saya ingin sekali dari dulu mendorong PNS itu punya ambisi menjadi kepala daerah. WhatsApp dia, terima kasih, selamat, saya bilang, semoga sukses, kan kehendak Tuhan, kekuasaan punya Tuhan. Dia belum balas, dia udah baca.
Pemirsa, Gede Sarjana, suami Silviana Murni, diperiksa penyidik Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus permufakatan makar. Gede disebut-sebut memberikan sejumlah uang kepada Zamran, salah satu tersangka kasus ITE yang juga saksi di kasus dugaan makar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, Gede diperiksa untuk mendapatkan informasi tambahan terkait aliran dana makar. Gede diduga pernah mentransfer sejumlah uang kepada salah satu tersangka kasus ITE yang juga menjadi saksi kasus dugaan permufakatan makar, Zamran. Namun Argo belum dapat merinci nominal uang yang ditransfer. Namun dari penyelidikan Polda Metro Jaya, polisi menemukan bahwa ada kemungkinan dana Gede Sarjana mengalir ke tersangka makar lainnya. Memanggil saksi Pak Gede Sarjana, gitu, ya. Jadi ini adalah untuk informasi tambahan, nanti pemeriksaan tambahan kita panggil hari ini. Jadi intinya bahwa kita panggil karena ada informasi dugaan keterkaitan pendanaan kasus permufakatan makar, ya, untuk tersangka Ibu Ramawati dan kawan-kawan. Ya, jika Agus Yudhoyono menemui ibu-ibu PKK, sementara itu calon wakil gubernur Agus, Silviana Murni, sempat beradu mulut dengan petugas Panwas saat menghadiri pengajian Majelis Taklim Warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi. Perdebatan terjadi karena Panwas menilai kehadiran Silviana tidak ada izin. Kecuali kalau pribadi, kalau gitu izin sama yang punya ini. Bukan soalnya, kita bicara hukum yuk. Yang punya masjid, yang punya masjid ini. Kedatangan calon wakil gubernur Silviana Murni di Majelis Taklim NU Muslimat Kelapa Gading sempat diwarnai ketegangan dengan petugas dari Panwas Kecamatan Kelapa Gading. Petugas Panwas berusaha menjelaskan bahwa kehadiran Silviana sebagai calon wakil gubernur harus memberi surat pemberitahuan. Namun, Silvi mengacuhkan saran petugas Panwas dan tetap memasuki tempat pengajian. Silvi juga menjamin tim suksesnya yang menggunakan atribut kampanye tidak memasuki tempat pengajian. Silviana juga mempersilahkan dua petugas Panwas masuk ke dalam pengajian agar bisa melihat langsung bahwa ia tidak berkampanye di tempat ini. Tapi bagaimanapun gerak, juga kerap kali kita bekerja sama. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menemui kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Agus berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada kader PKK jika terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta. RW 010 dari RT 01 mana bapak-bapak ibu tahu tentunya yaitu calon gubernur. Agus menemui sejumlah kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Pada Agus, ibu-ibu PKK meminta perbaikan fasilitas yang dimiliki PKK, termasuk posyandu, jika nantinya Agus terpilih sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Agus berjanji jika terpilih, pemerintahannya akan memberikan perhatian khusus pada kader PKK sebagai garda terdepan dalam menangani permasalahan kesejahteraan warga, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, Agus juga berjanji akan menormalisasi kali di daerah rawan banjir jika ia terpilih menjadi gubernur DKI.
Berikutnya juga tadi saya sempat bertemu dengan ibu-ibu PKK dengan Posyandu juga. Jadi memang keluhan mereka terutama terkait dengan alat kesehatan di Posyandu. Selama ini mereka melakukan swadaya, tentu tidak standar dan besar harapannya, dan insya Allah juga memang saya diberikan kesempatan memimpin Jakarta, ya tentu akan memperhatikan kebutuhan dari ibu-ibu, dari para bayi, ataupun anak kecil, balita yang memang sangat-sangat mutlak untuk diperhatikan. Kampanye calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama di Kedoya Utara, Jakarta Barat kembali mendapat gangguan sekelompok orang. Akibatnya Ahok terpaksa membatalkan jadwal kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Puluhan orang membawa spanduk sambil menyanyikan yel-yel yang berisikan kata-kata penolakan terhadap calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama. Penolakan dilakukan sekelompok orang ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang membelit Ahok. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan dan berpotensi ricuh, Ahok pun membatalkan kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Sebelumnya sebanyak 300 personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengamankan kegiatan kampanye belusukan Ahok. Besarnya jumlah personel yang disiagakan merupakan bentuk antisipasi aparat lantaran sebelumnya kegiatan kampanye pasangan calon nomor 2 ini tidak jarang dihadapkan dengan masa aksi penolakan. Aksi penolakan pun hingga kini belum diketahui asal-muasalnya lantaran sebagian besar warga yang tinggal di lokasi belusukan mengaku tidak mengenal dengan massa. Kita mengharapkan kerjasama. Pemirsa, kita akan memantau jalannya pemeriksaan Buniani, termasuk juga sejumlah saksi lainnya yang diperiksa oleh Bareskrim hari ini. Kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Cikal, silakan dengan laporan Anda terkait dengan pemeriksaan Buniani yang masih berlangsung atau sudah selesai sore ini dilakukan. Ya, Dora, pemeriksaan terhadap Buniani sudah selesai beberapa saat yang lalu, tepatnya sekitar pukul 16.00 tadi Buniani telah keluar dari ruangan pemeriksaan Bareskrim Polri. Dan ada beberapa keterangan tadi yang disampaikan oleh Buniani maupun melalui kuasa hukumnya, yakni Aldwin Rahadian, yang tadi menyatakan bahwa ada prinsipnya ada 8 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyelidik. Kemudian dari 8 pertanyaan tadi berkembang sampai sejumlah 28 pertanyaan. Dan dia memang tadi tidak menjelaskan secara terperinci 8 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyelidik. Hanya saja ini adalah untuk mempertegas dan memperkuat dari mana sumber dan apakah Buniani benar yang mengupload dari video yang sempat menjadi sorotan publik, jadi video dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama. Dan tadi Buniani dan juga kuasa hukumnya menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada Buniani ini jelas ditolak. Ia tadi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menyunting, artinya di sini dia tidak memotong adanya video tersebut, kemudian mengedit dari video tersebut yang akhirnya pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ini disalah kaprah oleh publik, kemudian juga merubah substansi dari apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Kemudian ia juga mengelak telah melakukan transkrip dari pernyataan Basuki Cahayapurnama. Ia menyatakan bahwa yang ia tulis merupakan bukan transkrip dari pernyataan Ahok, tetapi merupakan asumsi dia sebagai publik yang juga memantau jalannya dan juga bagaimana kinerja dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya pun tadi kami sempat menanyakan apa sebetulnya maksud
dari Buniani mengupload dan juga mempublikasikan video Ahok tersebut. Ia mengakui sebagai yang pernah berprofesi sebagai wartawan, kemudian juga pernah berprofesi sebagai dosen. Ia hanya mengajak publik untuk melakukan diskusi terkait dengan pernyataan Ahok tadi, dan ada kalimat untuk yang menuliskan bahwa penistaan agama. Ia pun di situ menambahkan dengan tanda tanya. Jadi seperti itu klarifikasi tadi yang disampaikan oleh Buniani dan juga kuasa hukumnya, di mana ada 8 pertanyaan yang berkembang menjadi 28, dan nantinya Dora ditegaskan lagi bahwa pihak dari kuasa hukum Buniani akan melakukan pelaporan balik terhadap Basuki Cahayapurnama karena dinilai telah menuding bahwa Buniani melakukan penipuan. Dan kami sempat menanyakan kapan pelaporan tersebut akan disampaikan ke Barreskrim Polri, namun tadi pihak kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pelaporan tersebut akan dilakukan secepatnya, tidak menentukan tanggal pasti, tapi yang pasti adalah pihak dari Buniani akan melaporkan balik Basuki Cahayapurnama terkait dengan tudingan Ahok yang melontarkan pernyataan bahwa Buniani telah melakukan penipuan. Jadi seperti itu perkembangan dari pemeriksaan terhadap Buniani saat ini, Dora. Ya, Cika, selain klarifikasi yang diberikan oleh Buniani, apakah Anda mendapatkan informasi di sana? Kemudian siapa saja saksi lain yang diperiksa oleh Barreskrim hari ini dan rencananya gelar perkara dilakukan? Ya, memang dijadwalkan pada saat ini ada 10 orang yang diperiksa, 2 diantaranya adalah saksi dan 8 diantaranya adalah ahli. Diantaranya ada ahli dari bidang agama dan juga tata bahasa. Namun yang terklarifikasi dan terkonfirmasi tadi yang disampaikan juga oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri atau Karopenmas Polri, Agus Rianto, yang menyatakan ada 5 orang yang terkonfirmasi untuk hadir. Diantaranya adalah saksi, kemudian juga ahli di bidang agama dan juga tata bahasa. Ini juga sejalan seperti pernyataan Agus Rianto beberapa saat yang lalu di Mabes Polri ketika Ahok diperiksa, bahwa memang saat ini keterangan dari saksi, keterangan data-data dari pihak ahli memang sangat dibutuhkan. Tercatat hingga saat ini pihak kepolisian telah memanggil 40 orang, diantaranya adalah baik saksi maupun dari pihak ahli, karena penilaian dan juga pertimbangan dari orang yang ahli pada bidang agama, kemudian ahli dari tata bahasa ini sangat diperlukan sekali, karena nantinya juga akan menilai apakah ucapan, pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ini benar-benar bertendensi untuk melakukan penistaan agama. Dan ini juga diperlukan karena nantinya tidak diperkirakan, diprediksi tidak akan lama lagi, artinya di minggu depan setelah semua data terkumpul, keterangan dari Basuki Cahayapurnama telah didapatkan, keterangan dari Buniani telah didapatkan, kemudian keterangan dari ahli, kemudian saksi, maka akan dilakukan gelar perkara yang dilakukan untuk pertama kalinya secara terbuka kepada publik. Dan ini memang dimaksudkan pihak kepolisian bahwa memastikan kepada publik bahwa tidak ada intervensi dari manapun. Jadi memang saat ini saksi masih diperlukan, dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa gelar perkara juga akan dilakukan secepatnya. Dora. Baik, terima kasih laporan Anda Cikal Multazam. Pemirsa, demikian laporan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga. Kita mengharapkan kerjasama. Pemirsa, kita akan memantau jalannya pemeriksaan Buniani, termasuk juga sejumlah saksi lainnya yang diperiksa oleh Barreskrim hari ini. Kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra yang saat ini berada di Barreskrim Polri. Cikal, silakan dengan laporan Anda terkait dengan pemeriksaan Buniani yang masih berlangsung atau sudah selesai sore ini dilakukan. Ya, Dora, pemeriksaan terhadap Buniani sudah selesai beberapa saat yang lalu, tepatnya sekitar pukul 16.00 tadi Buniani telah keluar dari ruangan pemeriksaan Barreskrim Polri. Dan ada beberapa keterangan tadi yang disampaikan oleh Buniani maupun melalui
kuasa hukumnya yakni Alduin Rahadian yang tadi menyatakan bahwa ada prinsipnya ada 8 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyelidik, kemudian dari 8 pertanyaan tadi berkembang sampai sejumlah 28 pertanyaan, dan dia memang tadi tidak menjelaskan secara terperinci 8 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyelidik, hanya saja ini adalah untuk mempertegas dan memperkuat dari mana sumber dan apakah Buniani benar yang mengupload dari video yang sempat menjadi sorotan publik, jadi video dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pertahanan Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama. Dan tadi Buniani dan juga kuasa hukumnya menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada Buniani ini jelas ditolak. Ia tadi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menyunting, artinya di sini dia tidak memotong adanya video tersebut, kemudian mengedit dari video tersebut yang akhirnya pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ini disalah kaprah oleh publik, kemudian juga merubah substansi dari apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Kemudian ia juga telah melakukan transkrip dari pernyataan Basuki Cahayapurnama. Ia menyatakan bahwa yang ia tulis merupakan bukan transkrip dari pernyataan Ahok, tetapi merupakan asumsi dia sebagai publik yang juga memantau jalannya dan juga bagaimana kinerja dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya pun tadi kami sempat menanyakan apa sebetulnya maksud dari Buniani mengupload dan juga mempublikasikan video Ahok tersebut. Ia mengakui sebagai yang pernah berprofesi sebagai wartawan, kemudian juga pernah berprofesi sebagai dosen. Ia hanya mengajak publik untuk melakukan diskusi terkait dengan pernyataan Ahok tadi, dan ada kalimat. Polisi melakukan pemeriksaan fisik bangunan Masjid Al-Faus yang berada di kantor pusat pemerintahan Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Masjid yang dibangun era Wali Kota Silviana Murni itu diperiksa Bareskrim terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Rabu siang mendatangi Masjid Al-Faus, sebuah tempat ibadah yang ada di Kompleks Pusat Pemerintahan Kota Jakarta Pusat di kawasan Gambir. Kedatangan penyidik guna melakukan pemeriksaan fisik bangunan masjid yang dibangun saat era Silviana Murni masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Diduga masjid yang dibangun pada tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran APBD sebesar 27 miliar rupiah itu santer dengan aroma korupsi. Bareskrim sendiri bahkan telah mengeluarkan surat penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan korupsi dalam pembangunan masjid di kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010-2011. Kita mungkin belum bisa ngasih keterangan, tapi nanti ada bagian yang ngasih keterangan. Kita nggak bisa ngasihkan keterangan. Pemirsa, sebelum ditunjuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono, nama Silviana Murni sudah dikenal publik ibu kota sebagai tokoh asli Betawi. Ya, dirinya juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan di kala muda juga pernah menjadi None Jakarta. Dan berikut profil singkat Silviana Murni. Silviana Murni kini telah resmi diusung oleh 4 partai politik sebagai calon wakil gubernur DKI mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam 2 bulan terakhir ini, nama Silviana Murni memang sudah santer terdengar untuk menjadi calon wakil gubernur. Sebelum diusung oleh koalisi Cikeas, Silviana Murni bahkan sudah dilirik oleh kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, dan telah mengikuti fit dan proper test yang digelar oleh tim penjaringan Pilkada DKI Partai Gerindra. Bagi publik Jakarta, nama Silviana Murni sebenarnya sudah tidak asing lagi. Dirinya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan kini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Sebagai birokrat ulung, sudah berbagai posisi yang dipercayakan pada dirinya, seperti Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Biro Bina Sosial DKI. Wanita kelahiran 11 Oktober 1958 ini merupakan sosok tokoh Betawi asli. Kecintaannya pada budaya Betawi diwujudkan dengan pernah menjadi None Jakarta pada tahun 1981 dan menerbitkan buku mengenai budaya Betawi berjudul Nuju Bulanin ala Betawi dan Pernak-pernik Abang dan None di tahun 2011 lalu.
panggil saksi Pak Gede Sarjana. Itu, ya. Jadi ini adalah untuk informasi tambahan, itu pemeriksaan tambahan kita panggil hari ini. Jadi intinya bahwa kita panggil karena ada informasi dugaan keterkaitan pendanaan kasus permufakatan makar, ya, untuk tersangka Ibu Rahmawati dan kawan-kawan. Ya, jika Agus Yudhoyono menemui ibu-ibu PKK, sementara itu calon wakil gubernur Agus, Silviana Murni, sempat beradu mulut dengan petugas Panwas saat menghadiri pengajian Majelis Taklim Warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi. Perdebatan terjadi karena Panwas menilai kehadiran Silviana tidak ada izin. Kecuali kalau Agus dengan pribadinya kalau gitu izin sama yang punya ini bukan sholat. Kita bicara hukum yuk, yang punya masjid, yang punya masjid ini. Kedatangan calon wakil gubernur Silviana Murni di Majelis Taklim NU Muslimat Kelapa Gading sempat diwarnai ketegangan dengan petugas dari Panwas Kecamatan Kelapa Gading. Petugas Panwas berusaha menjelaskan bahwa kehadiran Silviana sebagai calon wakil gubernur harus memberi surat pemberitahuan. Namun, Silvi mengacuhkan saran petugas Panwas dan tetap memasuki tempat pengajian. Silvi juga menjamin tim suksesnya yang menggunakan atribut kampanye tidak memasuki tempat pengajian. Silviana juga mempersilahkan dua petugas Panwas masuk ke dalam pengajian agar bisa melihat langsung bahwa ia tidak berkampanye di tempat ini. Tapi bagaimanapun gerak juga kerap kali kita bekerja sama. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menemui kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Agus berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada kader PKK jika terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta. RW 010 dari KP 01, mana bapak-bapak ibu tahu tentunya yaitu calon gubernur. Agus menemui sejumlah kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Pada Agus, ibu-ibu PKK meminta perbaikan fasilitas yang dimiliki PKK, termasuk posyandu, jika nantinya Agus terpilih sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Agus berjanji jika terpilih, pemerintahannya akan memberikan perhatian khusus pada kader PKK sebagai garda terdepan dalam menangani permasalahan kesejahteraan warga, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, Agus juga berjanji akan menormalisasi kali di daerah rawan banjir jika ia terpilih menjadi gubernur DKI. Berikutnya juga tadi saya sempat bertemu dengan ibu-ibu PKK dengan posyandu juga. Jadi memang keluhan mereka terutama terkait dengan alat kesehatan di posyandu. Selama ini mereka melakukan swadaya, tentu tidak standar dan besar harapannya, dan insya Allah juga memang saya diberikan kesempatan memimpin Jakarta, ya tentu akan memperhatikan kebutuhan dari ibu-ibu, dari para bayi, ataupun anak kecil, balita yang memang sangat-sangat mutlak untuk diperhatikan. Kampanye calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama di Kedoya Utara, Jakarta Barat kembali mendapat gangguan sekelompok orang. Akibatnya Ahok terpaksa membatalkan jadwal kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Puluhan orang membawa spanduk sambil menyanyikan yel-yel yang berisikan kata-kata penolakan terhadap calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama. Penolakan dilakukan sekelompok orang ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang membelit Ahok. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan dan berpotensi ricuh, Ahok pun membatalkan kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat.
Sebelumnya sebanyak 300 personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengamankan kegiatan kampanye belusukan Ahok. Besarnya jumlah personel yang disiagakan merupakan bentuk antisipasi aparat lantaran sebelumnya kegiatan kampanye pasangan calon nomor 2 ini tidak jarang dihadapkan dengan masa aksi penolakan. Aksi penolakan pun hingga kini belum diketahui asal-muasalnya lantaran sebagian besar warga yang tinggal di lokasi belusukan mengaku tidak mengenal dengan massa. Setelah dipercaya menjadi cawagup dan menantang pasangan petahana yang kini masih menjadi atasannya di Pemprov DKI, yakni Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, patut ditunggu upaya pasangan ini, khususnya Silviana Murni dalam meyakinkan warga Jakarta untuk memilihnya di gelaran Pilkada DKI tahun depan. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Menanggapi pengunduran diri Silviana, Gubernur DKI yang juga bakal calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama menilai hal yang dilakukan Silviana sebagai langkah yang baik. Ahok menambahkan Silviana memiliki kapasitas sebagai calon wakil gubernur melihat kinerjanya selama ini yang dianggap mumpuni. Bahkan sebelumnya Ahok sudah mengucapkan selamat kepada Silviana melalui pesan singkat begitu ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur oleh Poros Cikeas pada Kamis malam. Obsesi saya adalah menjadi pelayan masyarakat dimanapun. Itu obsesi saya. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan jalan yang baik. Tadi juga Pak Ahok bilang, Bu Silvi jabatan itu dari Tuhan. Terus saya bilang, iya memang jabatan dari Tuhan. Ya Pak Ahok itu orang profesional ya, jadi menanggapinya juga secara profesional aja, ketawa. Ya senang, foto-foto saya sama Pak Ahok gitu. Sebelum nanti Memang saya sudah bilang, saya ingin sekali dari dulu mendorong PNS itu punya ambisi menjadi kepala daerah. WhatsApp dia, terima kasih, selamat, saya bilang, semoga sukses, kan kehendak Tuhan, kekuasaan punya Tuhan. Dia belum balas, dia udah baca. Pemirsa, Gede Sarjana, suami Silviana Murni, diperiksa penyidik Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus permufakatan makar. Gede disebut-sebut memberikan sejumlah uang kepada Zamran, salah satu tersangka kasus ITE yang juga saksi di kasus dugaan makar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, Gede diperiksa untuk mendapatkan informasi tambahan terkait aliran dana makar. Gede diduga pernah mentransfer sejumlah uang kepada salah satu tersangka kasus ITE yang juga menjadi saksi kasus dugaan permufakatan makar, Zamran. Namun Argo belum dapat merinci nominal uang yang ditransfer. Namun dari penyelidikan Polda Metro Jaya, polisi menemukan bahwa ada kemungkinan dana Gede Sarjana mengalir ke tersangka makar lainnya.